DKI menganggarkan 700 miliar rupiah untuk membebaskan lahan-lahan di bantaran kali dari APBD 2023. Hal ini dinyatakan oleh penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono Rabu 9 November 2022. Normalisasi pengendalian banjir Jakarta ini dilakukan oleh tim yang terdiri dari Dinas Sumber Daya Air SDA DKI Jakarta, Balai Besar 5 tahun dibantarkan, normalisasi Ciliwung dikebut kencang, Anies auto mingkem. Ditulis oleh Ruskandi Anggawirya dari siwat.com. Entah bagaimana Anies mampu menenangkan pikiran pasca masa jabatannya berakhir sebagai Gubernur Jakarta. Kenapa pertanyaan itu diajukan? Karena kita menyaksikan pejabat yang menggantikannya sungguh telah membuat citra Anies hancur berkeping-keping. Diawali ketika Heru Budi Hartono melakukan rapat kerja dengan DPRD yang menghasilkan kesepakatan mendasar bahwa program normalisasi Kali Ciliwung yang dieksekusi Jokowi Ahok dan terhenti karena gagasan cemerlang dari Anies Baswedan tentang sunatullah aliran air terbukti gagal total, kini akan kembali digulirkan. Kalau nama baik Anies Baswedan masih tetap harum setelah dikuliti Heru Budi, tampaknya warga Jakarta harus belajar banyak tentang bagaimana menilai pemimpin dengan objektif, menggunakan cara pandang yang bersih. 5 tahun memimpin DKI Jakarta, Anies Baswedan sebagai gubernur dinilai gagal mengatasi masalah banjir yang selalu jadi momok warga ibu kota pada musim hujan. Sebab program penanganan banjir seperti naturalisasi sungai yang digaungkan Anies Baswedan sewaktu kampanye pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu tidak kunjung dilaksanakan. Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak mengkritisi klaim Anies Baswedan yang selama ini kerap menyebut banjir saat ini lebih cepat surut dibandingkan sebelumnya. Kita melihat kegagalan konsep naturalisasi yang dikemukakan saat kampanye, tetapi Bung Anies tidak kesatria yang berani menyatakan konsep tersebut gagal. Ujarnya saat dikonfirmasi Sabtu 20 Agustus 2022. Sejak menjabat sebagai orang nomor 1 di DKI Jakarta pada 2017 silam, Anies Baswedan memang mengubah program normalisasi menjadi naturalisasi. Jika saat ini Anies nekat menata peruntungan sebagai capres, jangankan para pemilih pilpres kelak, partai yang mengusungnya pun kini sepertinya akan berbalik arah dan mengurungkan obsesinya, menjadikan Anies sebagai RI1. Hal itu sangat mungkin terjadi mengingat dengan langkah yang diambil Heru Budi mengoreksi kebijakan Anies secara fundamental, membuat kita semua tidak habis pikir bagaimana dahulu Anies berani menawarkan program naturalisasi itu. Karena terkesan sebagai asal bunyi dan yang penting tidak boleh ada program pendahulunya yang dilanjutkan. Apa yang sudah dilakukan untuk naturalisasi sungai? Kalau belum ada apa-apa, berarti istilah naturalisasi sungai yang dilemparkan cuma jargon untuk menghentikan program normalisasi dan kemudian melakukan pembiaran. Kita semua tahu kok motivasinya penghentian normalisasi. Karena Anies takut menggusur permukiman liar yang masih tersisa di pinggiran sungai yang memang sengaja memilih dia agar tidak digusur. Bagaimana menurut Anda? Partai politik yang tengah menjajaki koalisi menghadapi Pilpres 2024. Terlihat dalam postingan itu, Anies Baswedan tengah bersama Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum PKS Ahmad Syeku, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, serta mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala. Mempersatukan JK dan Paloh itu sama sulitnya dengan menyatukan PKS dan Partai Demokrat. Ditulis oleh Ferry Padli dari siwar.com. Mungkin warga plus 62 mengira orang berpengaruh di balik Anies itu hanya si brewok Surya Paloh seorang. Pasalnya dialah yang pertama kali mendeklarasikan dukungan terhadap mantan gubernur DKI tersebut. Dan Paloh mendukung Anies bukan sekedar mendukung tapi juga dengan modal. Pertama, ia punya Partai Nasdem yang punya kursi di DPR sebesar 9,05%. Kedua, bos Irma Suryani Caniago itu punya media Metro TV dan Koran Media Indonesia, yang mana ini bisa jadi alat propaganda untuk memenangkan Anies. Ketiga, Paloh punya pendukung atau pemilih Nasdem sebanyak 12,66 juta suara. Pemilik suara ini setengahnya saja memilih Anies, minimal mantan Menteri Pendidikan itu sudah dapat 6 juta suara. Cukup seksi, walaupun masih kalah seksi dengan PDIP, karena PDIP tanpa berkoalisi dengan partai manapun tetap bisa mengusung pasangan capres atau cawapres sendiri. Sedangkan Nasdem wajib cari teman kalau mau mengusung Anies. Nah, dengan segala yang dia punya itu tentu Paloh dapat menyetir Anies. Memang sih, selain Nasdem ada juga 2 partai lagi yang mau mengusung Anies, tapi mereka sudah kendor duluan.
sehingga tidak punya power untuk mendikte ex-rektor Paramadina itu. Hanya saja dengan segala fasilitas yang dia berikan kepada Anies itu, apakah betul hanya Paloh seorang yang paling dipatuhi oleh Anies? Tidak, Vergoso. Ada satu lagi, yakni Yusuf Kala. Ketua PMI ini memang tidak nampak perannya dalam pencalonan Anies karena dia memang bukan ketua partai. Tapi dibalik itu semua, jasanya sangatlah besar terhadap Puan Anies. JK lah yang melobi Prabowo dan Presiden PKS saat itu Sohibul Iman agar mau mengusung Anies. Sehingga M. Taufik dan Mardani Alisera gagal menjadi Cagup DKI 2017. Kalau bukan karena lobi-lobi mantan Wapres tersebut, Anies bukan siapa-siapa sekarang. Karena Gerindra dan PKS tidak akan mau mengusungnya. Lawang dia merupakan mantan pendukung Jokowi kok dan juga pernah menjelek-jelekan Prabowo. Tapi disinilah letak kehebatan JK. Yang mampu meyakinkan dua partai tersebut plus Perindo dan Partai Idaman sehingga mau mendukung mantan Menteri Pecatan itu sebagai Cagup DKI. Hingga Anies beneran terpilih jadi Gubernur DKI berkat politisasi agama. Pertanyaannya, apakah Anies sekarang berani membantah permintaan JK? Tentu tidak, karena dia masih butuh tangan dingin politisi asal Sulsel itu sebagai sponsorship. Nah, celakanya ada potensi Paloh dan JK nantinya berebutan kue yang tersedia karena keduanya sama-sama merasa berjasa sehingga merasa yang paling layak mendapatkan jatah jabatan yang paling banyak. Seperti JK mau memasukkan loyalisnya ke kementerian yang strategis, Menteri BUMN, Menteri PUPR, Menteri Pendidikan, Menteri Sosial, dan Menteri Kesehatan. Om Prewok tidak mau ketinggalan, tentu ia juga mau kader partainya menduduki jabatan strategis tersebut. Terakhir, keduanya gontok-gontokan. Belum lagi ditambah dengan masa lalu diantaranya yang kurang baik. Kala itu Paloh sempat mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Golkar. Rivalnya juga cukup kuat sih, yakni Abu Rizal Bakri. Dan Om Paloh benar-benar berjuang sendirian waktu itu. Sedangkan JK yang notabene ketua partai sebelumnya hanya menonton saja, gak mau bantu Om Prewok. Hingga politisi asal Aceh tersebut beneran kalah keluar dari Partai Golkar dan mendirikan Nasdem. JK yang tidak mau menolongnya itu tentu akan diingat seumur hidup oleh Paloh. Jadi bisa dikatakan hubungan kedua politisi senior tersebut seperti air dan minyak sekarang, sulit untuk bersatu. Menyatukan Paloh dan JK itu sama sulitnya dengan menyatukan PKS dan Partai Demokrat. Kok bisa begitu? Jangan dikira kedua partai oposisi tersebut akur. Hal ini disebabkan oleh Demokrat pernah sakit hati sama PKS, yang mana PKS kala itu menusuknya dari belakang. Tentu masih segar di ingatan kita saat berkuasa dulu Partai Demokrat berkoalisi dengan PKS. Bahkan karena begitu baiknya SBY kepada partai dakwah tersebut, PKS diberi jatah 4 kursi menteri, yaitu Menteri Pertanian, Menteri Sosial, dan Menristek